Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita masih berada di 10 hari yang paling mulia dalam setahun. Berdasarkan dalil-dalil, di antaranya di awal surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal fajri wa layalin ashr. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan, wal layalil ashr al muradu biha ashru dzulhijjah. Yang dimaksud dengan malam yang 10 di dalam ayat ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid, dan para ulama ahli tafsir yang lainnya. Jadi, Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Quran dengan menyebut 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Menunjukkan kepada kita jamaah sekalian, hari-hari ini adalah hari-hari yang mulia. Sampai Allah sebutkan di dalam sumpahnya. Dan tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu itu sangat agung. Tapi jemaah sekalian perlu kami ingatkan, bersumpah dengan menyebut selain nama Allah tidak boleh dilakukan oleh makhluk. Hanya boleh dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak." Barang siapa bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka dia telah melakukan kekafiran atau kesyirikan. Adapun Allah, maka Allah boleh bersumpah dengan menyebut nama makhluknya. Dan nama makhluk yang Allah sebutkan dalam sumpah, pastilah makhluk itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Maka surat Al-Fajr ayat kedua ini menunjukkan kemuliaan 10 hari awal Dzulhijjah karena Allah bersumpah dengannya. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan lafaz ini milik At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah
untuk melakukan amal soleh padanya daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Faqalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah tidak juga jihad fi sabilillah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih falam yarji min dzalika bi syai'in. Tidak pula jihad fi sabilillah kecuali orang yang keluar berjihad dengan diri dan hartanya, lalu tidak ada yang kembali sedikit pun. Barulah amalannya bisa menyamai amal-amal saleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu jemaah sekalian, berdasarkan hadis ini dan hadis-hadis yang lain, banyak ulama berkesimpulan 10 hari awal Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang paling mulia dalam setahun. Hari-hari yang lebih mulia dalam setahun. Melebihi hari-hari yang lain, bahkan mengalahkan bulan Ramadan sekalipun. Mengalahkan bulan Ramadan sekalipun. Namun sangat disayangkan jemaah sekalian, banyak kaum muslimin belum menyadarinya. Beda dengan bulan Ramadan. Seluruh kaum muslimin tahu kemuliaan bulan Ramadan. Tapi tidak banyak yang tahu kemuliaan bulan Dzulhijjah, terutama 10 hari pertamanya, kemudian 3 hari berikutnya. Banyak yang belum mengetahui kemuliaannya. Padahal, berdasarkan hadis ini, 10 hari awal Dzulhijjah itu lebih afdal daripada bulan Ramadan sekalipun. Namun kata para ulama, ini dilihat dari sisi waktu siangnya. Adapun jika dilihat dari sisi waktu malamnya, maka 10 malam terakhir bulan Ramadan itu lebih afdal. Dalam hadis yang lain, diriwayatkan Imam Ad-Darimi dalam sunannya dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min amalin azka 'indallahi 'azza wa jalla wa la a'zama ajran min khairin ya'maluhu fi ashril adha." Tidak ada satu amalan yang lebih suci di sisi Allah dan lebih besar pahalanya daripada satu kebaikan yang dilakukan seseorang di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini hadis yang lain yang menunjukkan kepada kita kemuliaan bulan Dzulhijjah, terutama 10 hari awalnya. Lebih utama lagi jamaah sekalian, hari Arafah dan hari raya Idul Adha. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim
dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tika Allahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada satu hari yang lebih banyak Allah Subhanahu wa taala membebaskan padanya hamba-hambanya dari api neraka daripada hari Arafah. Perhatikan hadis yang mulia ini jemaah sekalian, menunjukkan kepada kita hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah adalah hari terbanyak Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Berarti melebihi bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan pembebasan dari api neraka. Namun ternyata ada satu hari yang lebih banyak Allah bebaskan hambanya dari api neraka, yaitu 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa innahu layadnu." Dan sesungguhnya Allah mendekat. Disebutkan dalam penjelasan para ulama, maksudnya Allah mendekat ke langit dunia. Summa yubahi bihimul malaikah fayaqulu ma arada haula. Kemudian Allah membanggakan orang-orang yang beribadah di padang Arafah di hadapan para malaikatnya, seraya berfirman, apa yang mereka inginkan. Maksudnya pasti Allah kabulkan. Jadi hadis ini juga berbicara tentang keutamaan khusus bagi saudara-saudara kita yang melakukan haji dan mereka wukuf di Arafah. Dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairud du'a du'a'u yaumi Arafah." Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Dan doa terbaik di hari itu, dalam lanjutan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli." Dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inilah zikir yang terbaik sekaligus doa terbaik di hari Arafah. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamul ayyam 'indallahi yaumun nahr, thumma yaumul qarr." Hari yang paling agung di sisi Allah adalah Yauman Nahar, hari penyembelihan hewan kurban ataupun penyembelihan hewan hadyu bagi jemaah haji. Kapan itu? 10 Dzulhijjah. Summa yaumul qarr. Kemudian
Hari Al-Qar. Hari Al-Qar itu artinya hari di mana jamaah haji bermalam di Mina, yaitu tanggal 11 Zulhijjah. Jadi, ini adalah dalil-dalil khusus yang menjelaskan keutamaan bulan Zulhijjah di tanggal-tanggal tertentu secara khusus. Keutamaan 9 Zulhijjah dan keutamaan 11 Zulhijjah. 10 dan 11 Zulhijjah. Dan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan 13 hari. 10 hari pertama dan 3 hari berikutnya. Hari-hari tasyrik. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-28. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat." Dan hendaklah mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang dimaklumi. Dan di surat Al-Baqarah ayat 203, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan berzikirlah kepada Allah di hari-hari yang sudah ditentukan. Perhatikanlah jemaah sekalian dua ayat ini. Ayat pertama menyebutkan hari-hari yang sudah dimaklumi. Ayat yang kedua menyebutkan hari-hari yang sudah ditentukan. Kata Allah, itu adalah hari-hari untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah hari-hari yang mulia. Maka sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan, yang dimaksud dengan hari-hari yang dimaklumi di ayat yang pertama adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sedangkan yang dimaksud dengan hari-hari yang diketahui, yang ditentukan adalah 3 hari setelahnya. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang 3 hari tasyrik, "Innaha ayyamu aqlin wa syurbin wa dzikrin lillahi azza wa jalla." Ayyamu tasyrik, hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah sekalian, ini semuanya adalah dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita keutamaan bulan Muharram, bulan Dzulhijjah, baik bulan Dzulhijjah secara umum maupun 10 hari awalnya secara khusus, dan juga dalil-dalil yang lebih khusus tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, dan juga dalil khusus tentang 3 hari tasyrik. Adapun dalil umum yang menunjukkan keutamaan bulan haram
telah Allah ingatkan dalam surat At-Taubah ayat ke-36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 ashran inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan yang Allah tetapkan di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Maka Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita, 4 bulan haram itu adalah salasatun mutawaliyat, 3 yang berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Kemudian yang keempat adalah bulan Rajab. Maka ini adalah dalil umum yang menyebutkan keutamaan bulan haram. Di antaranya adalah bulan Dzulhijjah. Lalu, apa maknanya bulan ini disebut bulan haram? Maknanya adalah bulan mulia. Sehingga amal-amal soleh kita, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Tapi ingat, dosa-dosa juga di bulan itu menjadi lebih besar. Dosa-dosa di bulan haram, termasuk Dzulhijjah, menjadi lebih besar. Oleh karena itu, dalam lanjutan ayat surat At-Taubah ayat ke-36, Allah mengingatkan, "Dzalikad dinul qayyim, fala tadlimu fihinna anfusakum." Demikianlah agama yang lurus, kata Allah. Maka janganlah kalian menzolimi diri-diri kalian sendiri di bulan-bulan itu. Menzolimi diri sendiri maknanya berbuat dosa. Karena setiap dosa adalah kezaliman terhadap diri kita sendiri. Allah tidak dirugikan sedikit pun. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan, "Wa ja'ala dzamba fihinna a'zam wal amala salih wal ajra a'zam." Allah jadikan di bulan-bulan haram itu dosa lebih besar dan amal soleh serta pahala lebih agung. Maka di sini kita bisa memetik pelajaran umum. Bulan-bulan haram itu, termasuk di dalamnya Dzulhijjah, adalah bulan-bulan yang dianjurkan untuk kita memperbanyak ibadah. Dan juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi dosa. Karena pahala lebih besar Allah berikan kepada kita di bulan-bulan ini apabila kita melakukan amal soleh. Dan dosa pun lebih besar. Cuma perlu saya ingatkan di sini, makna dosa menjadi lebih besar bukan berarti dosa itu dilipat gandakan, tidak. Karena di antara keadilan Allah, satu dosa balasannya satu juga. Beda dengan kebaikan. Di antara yang menunjukkan kasih sayang Allah, orang yang berbuat satu kebaikan dibalas 10 kali lipat oleh Allah. Bahkan dilipat gandakan lagi menjadi 700 kali lipat. Bahkan bisa jadi sampai kelipatan yang tidak ada batasnya.
atau hanya Allah yang maha mengetahui batasnya. Hanya Allah yang mengetahui berapa jumlahnya. Ini kebaikan. Tapi dosa, orang yang berbuat satu dosa, Allah hanya balas satu. Oleh karena itu, dosa menjadi lebih besar di sini, bukan maknanya dosanya berbilang. Atau balasan terhadap dosanya menjadi berbilang, tidak. Tetap satu dibalas satu. Tapi satu di bulan haram lebih besar daripada satu di luar bulan haram. Ini yang perlu kita pahami. Kenapa jemaah sekalian? Karena ketika seseorang berbuat dosa di bulan mulia, maka dosanya bertambah. Bukan hanya sekedar perbuatan dosa yang dia lakukan, tapi juga ditambah dengan dosa dia tidak memuliakan bulan haram, atau dia melecehkan bulan yang Allah muliakan, sehingga dosanya pun menjadi lebih besar. Jadi kalau kita sebut pun dosanya menjadi dua, itu karena memang dua pelanggaran yang dia lakukan. Pertama, perbuatan dosanya itu sendiri, seperti mungkin dia minum khamar, atau berjudi, atau ghibah, namimah. Ditambah dengan dosa, dia tidak memuliakan bulan haram. Jadi, jangan dipahami dosanya satu dibalas dua, atau tiga, atau empat, dan seterusnya, tidak. Tetap, kalau satu dibalas satu, dua dibalas dua. Beda dengan pahala, satu kebaikan, Allah berikan pahala berlipat ganda. Sesuai kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah keadilan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi ini adalah dalil-dalil, baik dalil umum maupun dalil khusus, yang menunjukkan keutamaan bulan haram secara umum dan bulan Dzulhijjah secara khusus, dan lebih khusus lagi 10 awalnya, yang lebih mulia daripada seluruh bulan haram yang lain, bahkan lebih mulia daripada bulan Ramadan, hanya saja tidak melampaui 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi kalau dilihat dari sisi waktu siangnya, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih afdal daripada seluruh waktu, baik waktu siang maupun malamnya, bahkan mengalahkan bulan Ramadan. Akan tetapi, jika dilihat dari sisi waktu malamnya, maka 10 malam terakhir Ramadan itu lebih afdal. Baik. Oleh karena itu jemaah sekalian, sekali lagi, di sini kita bisa memetik pelajaran umum. Kita dianjurkan memperbanyak amal soleh, menjauhi dosa, dan bertobat dari semua dosa-dosa yang kita lakukan. Amal soleh apa saja? Amal soleh apa saja? Membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, bersedekah, berbakti kepada orang tua, menghadiri majelis-majelis ilmu, menuntut ilmu agama, dan lain-lain. Semua amal soleh dianjurkan untuk diperbanyak. Begitu pula semua perbuatan dosa, hendaklah kita lebih takut untuk melakukannya. Dan hendaklah kita bertobat dari semua perbuatan dosa kita. Dan kita perlu khawatir
Meskipun ini adalah bulan amal soleh dilipat gandakan pahalanya, tapi bisa jadi perbuatan dosa kita menghalangi amal-amal soleh kita diterima. Oleh karena itu di surat Al-Maidah ayat ke-27 Allah mengingatkan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Baik, ini secara umum. Hendaklah kita memperbanyak amal soleh, semua amal soleh, menjauhi dosa, dan bertobat dari semua perbuatan dosa-dosa kita. Adapun amalan-amalan khusus yang dianjurkan di awal bulan Dzulhijjah ini, di antaranya yang sangat agung adalah melakukan haji dan umrah. Tidak diragukan lagi, ini adalah amalan yang sangat agung, melakukan haji dan umrah. Kalau kita mampu, hendaklah kita bersegera untuk melakukan haji. Jangan ditunda-tunda. Meskipun mahal, tapi kita mampu, maka syariat menyuruh kita untuk bersegera melakukan haji. Jangan ada yang mengatakan, saya nunggu panggilan. Panggilan sudah ada dalam Al-Quran dan hadis. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah tegaskan, dan wajib atas manusia menunaikan haji untuk Allah bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Itu sudah panggilan Al-Quran. Panggilan hadis sangat banyak lagi. Oleh karena itu, ketika kita mulai berhaji, kita mengucapkan apa? Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Maksudnya panggilan Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Panggilan untuk menunaikan haji dan umrah. Dan luar biasa jemaah sekalian keutamaan haji ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hajjah, walam yarfuth, walam yafsuq, raja'a kayaumin waladathu ummuhu." Barang siapa yang berhaji, kemudian dia tidak mengucapkan kata-kata kotor, dan tidak melakukan kefasikan, dosa-dosa besar, maka dia akan kembali seperti hari ketika ibunya melahirkannya. Artinya, dosa-dosanya diampuni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra wadh dhunuba, kama yanfil qir khabathal hadid." Ikutkanlah antara haji dan umrah, karena keduanya menghapuskan kefakiran, kemiskinan, dan dosa-dosa, sebagaimana alat pandai besi dapat merontokkan karat-karat yang ada pada besi. Jadi ini sebuah peluang besar untuk meraih kebaikan yang melimpah di bulan Dzulhijjah, melakukan amalan haji. Yang puncak amalan haji ini hanya ada di bulan Dzulhijjah, yaitu dimulai dari tanggal 8 Dzulhijjah dan berakhir pada tanggal 12 bagi yang mengambil nafar awal, dan tanggal 13
bagi yang mengambil nafar tsani. Berarti kalau ada yang mau haji sekarang, masih bisa. Sekarang di Saudi sudah masuk tanggal 7 ya. Berarti kalau berangkat hari ini, besok 8. Bahkan dia tiba tanggal 9 pun masih dapat haji. Karena tanggal 8-nya itu amalan sunnah. Sedangkan tanggal 9 adalah rukun haji, yaitu wukuf di Arafah. Jadi haji itu hanya beberapa hari saja. Orang kadang merasa berat pergi haji, dia mengira haji harus sebulan penuh. Padahal haji itu hanya beberapa hari. Maksudnya amalan puncaknya. Kalau musim haji, bulan haji memang panjang. Mulai tanggal 1 Syawal. 1 Syawal itu sudah bisa mulai berhaji. Tapi puncaknya dimulai tanggal 8 Zulhijjah. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi 5 hari atau 6 hari, bahkan 4 hari, haji bisa selesai. Jadi jangan mengatakan saya sibuk, banyak kerjaan. 4 hari saja ada bisa kok. 9, 10, 11, 12, 13. Ya, 5 hari lah ya. 9, 10, 11, 12. 4 hari bisa. 9 mulai dari Arafah. 11, 12, 10, 11, 12. 4 hari. Kalau mengambil nafar awal. 4 hari selesai haji. Tambah dengan perjalanan 1 atau 2 hari. Nggak sampai sepekan, sudah bisa pulang. Kenapa jamaah kita sampai lama? Karena mereka ingin memperbanyak ibadah di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Tapi hajinya sudah selesai. Maka perlu kita belajar bagaimana tata cara haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik haji kalian. Baik. Ini amalan penting di bulan Dzulhijjah. Termasuk sunnah yang sangat agung adalah berpuasa tanggal 1 sampai 9, terutama tanggal 9. Di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa 9 hari awal Dzulhijjah. Boleh kita lakukan keseluruhan, boleh pula sebagiannya. Tapi usahakan tanggal 9-nya jangan sampai ditinggalkan. Karena dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Berpuasa di hari Arafah, aku harap kepada Allah akan menghapuskan dosa setahun setelahnya dan dosa setahun sebelumnya. Allahu Akbar. Hanya dengan puasa 1 hari, terhapus dosa 2 tahun lamanya. Jangan sampai kita sia-siakan. Kalau ada yang bertanya, di tahun ini, tanggal 9 Dzulhijjah, di Arab Saudi lebih dulu. Sehingga wukuf di Arafah adalah tanggal 8 Dzulhijjah di negeri kita. Lalu kapan kita berpuasa? Yang paling bagus adalah kita puasa 2 hari. Tanggal 8 Dzulhijjah di sini kita puasa. Walaupun di sana sudah tanggal 9 Dzulhijjah. Besoknya tanggal 9 Dzulhijjah kita, maka kita juga berpuasa. Walaupun di sini ada khilaf ulama,
Jika kita mau puasa 9 Zulhijjah saja, mengikuti hari wukuf di Arafah atau mengikuti penanggalan di negeri kita. Yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah mengikuti penanggalan di negeri kita. Berdasarkan keumuman hadis, as-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahhun. Berpuasa adalah hari kalian semua berpuasa. Beridul fitri adalah hari semua kalian beridul fitri. Dan beridul adha adalah hari kalian semuanya beridul adha. Maksud hadis ini adalah kalian masyarakat bersama pemerintah kalian. Tapi karena ada anjuran berpuasa tanggal 1 sampai 9, maka sangat bagus. Di tanggal 8 kita dan tanggal 9 di Makkah, kita juga berpuasa. Maka kita akan mendapatkan keutamaan yang lebih besar. Jadi nggak usah bingung, mau puasa kapan? Puasa saja dua-duanya. Tanggal 8 dan tanggal 9. Bahkan lebih afdal lagi kita puasa keseluruhannya. Tanggal 1 sampai 9. Adapun tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah adalah hari-hari yang haram kita berpuasa. Kecuali bagi jemaah haji yang tidak memiliki hewan hadyu, maka sebagai gantinya, yaitu haji tamattu dan haji qiran, mereka berpuasa 3 hari di masa haji dan 7 hari di kampung halaman. Nah, 3 hari di masa haji ini boleh mereka lakukan tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Tapi tanggal 10 Dzulhijjah tidak. Begitu pula jemaah sekalian, bagi jemaah haji, tanggal 9 Dzulhijjah tidak dianjurkan mereka berpuasa. Karena Rasulullah SAW ketika berhaji tidak melakukannya. Hikmahnya apa? Agar jemaah haji itu lebih kuat untuk wukuf di Arafah. Dan memperbanyak zikir dan doa. Karena wukuf di Arafah itu cukup berat, terutama di musim panas. Belum lagi harus menempuh perjalanan dari Muzdalifah ke Arafah. Setelah itu, kembali lagi ke Muzdalifah. Maka butuh tenaga, sehingga mereka tidak dianjurkan untuk berpuasa. Namun jemaah sekalian, anjuran berdoa di tanggal 9 Dzulhijjah itu berlaku bagi jamaah haji dan seluruh kaum muslimin. Ini juga termasuk sunnah yang sangat agung. Memperbanyak doa di hari Arafah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, khairud doa, doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata para ulama, maksud hadis ini, zikir inilah yang terbaik di hari Arafah. Perbanyak zikir ini di hari Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hanya saja memang keutamaan berdoa di hari Arafah bagi jamaah haji itu disepakati ulama. Adapun bagi selain jamaah haji, apakah hadis ini berlaku? Maka masih ada perbedaan pendapat ulama. Tapi kalau kita perhatikan lafaz hadis, maka lafaznya sehingga insya Allah mencakup yang sedang berhaji maupun tidak berhaji.
Karena Nabi SAW hanya mengatakan sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Beliau tidak mengatakan khusus bagi jamaah haji. Sehingga insya Allah ini juga berlaku bagi kita yang tidak sedang haji. Perbanyaklah zikir dan doa di hari Arafah. Termasuk doa yang hendaklah kita perbanyak, minta dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Karena Nabi SAW mengatakan, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tika Allahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada suatu hari yang lebih banyak Allah bebaskan hamba dari api neraka melebihi hari Arafah. Oleh karena itu, kita manfaatkan hari ini untuk lebih memperbanyak zikir dan doa. Dan bahkan jemaah sekalian, hendaklah kita hidupkan zikir dan doa ini dari awal Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Maksudnya lebih diperbanyak. Sebagaimana telah saya sebutkan tadi, perintah berzikir dalam Al-Quran dalam 2 ayat, Al-Hajj 28 dan Al-Baqarah 203. Al-Hajj 28 maknanya perintah berzikir di 10 hari pertama Dzulhijjah. Al-Baqarah 203 adalah perintah berzikir di 3 hari setelahnya. Sehingga lengkapnya adalah 13 hari. Juga termasuk sunnah yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Namun hari ini hampir tidak terlihat sama sekali, yaitu bertakbir dan mengeraskan takbir bagi kaum laki-laki dari 1 sampai 13 Dzulhijjah. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan, wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yakhrujani ila suqi fi ayyamil ashar yukabbirani. Ibnu Umar dan Abu Hurairah di 10 hari pertama Dzulhijjah, ketika menuju pasar, mereka berdua bertakbir. Wa yukabbirun nas bitakbirihima. Dan manusia pun ikut bertakbir. Sehingga pasar bergemuruh dengan takbir di 10 hari awal Dzulhijjah. Apakah di hari-hari ini kita mendengarkan? Hampir tidak ada. Yang terdengar sangat disayangkan di pasar-pasar, di mal-mal, suara-suara musik, dan lain-lain. Begitu pula diriwayatkan, takbir bergemuruh di Mina di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini termasuk sunnah. Mengeraskan takbir bagi kaum laki-laki. Memperbanyak ucapan takbir. Dan juga termasuk sunnah. Takbir ada 2 macam. Kita bagi takbir menjadi 2 macam. Takbir mutlak dan takbir muqayyad. Takbir mutlak artinya tidak ada kaitan dengan sholat 5 waktu. Maksudnya kapan saja, di mana saja kita bertakbir. Kecuali di tempat kotor tentunya, di WC, tidak dilafazkan, tapi tetap dibaca dalam hati. Di mana saja, di pasar, di kendaraan, di tempat kerja, dan lain-lain. Perbanyak takbir. Kapan waktunya? Tanggal 1 sampai tanggal 13 Dzulhijjah.
sampai terbenam matahari di tanggal 13 Zulhijjah. Yang kedua, takbir muqayyad. Maksudnya takbir yang terkait dengan sholat 5 waktu. Yaitu kita baca setiap ba'da sholat. Kapan mulainya? Ba'da subuh di tanggal 9 Zulhijjah. Mulai saat itu, setiap habis sholat, sampai tanggal 13 Zulhijjah, yaitu ba'da asar, kita bertakbir setiap habis sholat. Ini untuk takbir Zulhijjah. Adapun Idul Fitri, tidak ada takbir muqayyad, hanya ada takbir mutlak. Dan waktu takbir Idul Fitri pun lebih singkat. Mulai sejak terbenam matahari di hari terakhir Ramadan, sampai sebelum imam mulai sholat Id. Hanya takbir mutlak, tidak ada takbir muqayyad. Dan waktunya sangat singkat. Adapun Idul Adha, waktunya panjang, 13 hari. Namun terbagi menjadi 2, takbir mutlak dan muqayyad. Dan ini berdasarkan ijma' kesepakatan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Juga termasuk sunnah yang sangat agung adalah berkorban dan melakukan sholat Id di tanggal 10 Dzulhijjah. Sebagaimana perintah Allah, "Fasholli li rabbika wanhar", sholatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Banyak ulama ahli tafsir menjelaskan makna sholat di sini adalah sholat Id. Dan menyembelih maksudnya adalah berkorban. Dan di hari Id, jamaah sekalian, ada banyak sunnah-sunnah. Hendaklah kita pelajari kembali. Contoh, dianjurkan kita keluar lebih pagi ketika Idul Adha. Dan tidak makan apapun. Beda dengan Idul Fitri. Dianjurkan waktu sholatnya diperlambat sedikit. Dan makan minimal 3 butir kurma sebelum keluar. Kalau Idul Adha kebalikannya. Waktunya lebih dipercepat dan tidak makan apapun tatkala kita sebelum keluar menuju sholat Idul Fitri. Idul Adha maksudnya. Dan disunahkan kita makan yang pertama sekali di hari itu adalah dari hewan kurban kita bagi orang yang berkorban. Itu sunnah. Juga ada sunnah hewan kurban itu kita sembelih sendiri. Atau minimal kita ikut menyaksikannya. Dan sunnah hewan itu dibagi 3. Sebagian kita makan, sebagian kita hadiahkan kepada keluarga dan tetangga, meskipun kepada orang kaya. Dan sebagian kita sedekahkan. Kalau untuk disedekahkan lebih banyak, maka itu lebih afdal tentunya. Jadi nggak harus bagi 3 itu sama rata, tidak. Lebih banyak untuk sedekah, lebih afdal. Juga ada sunnah. Kita pergi dan pulang dari tempat sholat Idul Adha mengambil jalan yang berbeda antara pergi dan pulang. Juga ada sunnah kita mandi sebelum menuju sholat hari raya. Juga ada kewajiban bagi yang sudah niat berkorban tidak memotong kuku, rambutnya, maupun kulitnya apabila sudah masuk 1 Dzulhijjah. Sampai kapan? Sampai hewan kurbannya disembelih. Tapi ini hanya berlaku bagi kepala keluarganya. Keluarganya yang dia ikut sertakan dalam kurbannya tidak berlaku bagi mereka. Ini diantara sunnah-sunnah di hari raya. Maka perlu kita pelajari kembali sunnah-sunnah di hari raya, termasuk bagaimana tata cara sholat,
agar kita bisa mengamalkan sunnah. Maka di sini kita ingin menekankan termasuk sunnah yang sangat agung adalah berkorban dan melakukan sholat Idul Adha. Bayangkan jemaah sekalian, Rasulullah SAW bukan orang yang kaya raya, tapi setiap tahun beliau berkurban. Dan hewan kurban beliau disebutkan dalam hadis saminain, 2 ekor kambing yang mahal harganya. Beliau cari kambing yang terbaik. Ini di sini juga ada sunnah. Sunnah hewan kurban itu yang akron dan amlah. Akron artinya bertanduk. Amlah artinya apa? Mayoritasnya putih dan ada bagian hitamnya. Di mana bagian hitamnya? Di 4 kakinya, di mulutnya, di perutnya, tapi lebih banyak putihnya. Ini juga sunnah. Juga sunnah hewannya jantan, gemuk, besar. Seperti hewan kurban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak sunnah di situ yang bisa kita amalkan. Namun inti daripada sunnah ini adalah mencari hewan kurban yang terbaik. Walaupun kita harus beli dengan harga yang mahal. Kalau memang itu yang lebih berkualitas dan kita mampu, maka lakukanlah. Kalau kita nggak mampu, ya sesuai kemampuan, tidak masalah. Fattaqullaha mastata'tum, kata Allah, bertakwalah kepada Allah sekemampuanmu. Jemaah sekalian, mungkin ini saja beberapa amalan-amalan yang perlu kita ingatkan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk dapat mengamalkannya. Barangkali sebelum kita tutup ada pertanyaan, saya kembalikan kepada moderator. Apa lagi? Jazakallah khairan Ustaz atas pemaparan dan penjelasan materi yang telah disampaikan barusan. Barakallahu fikum. Demikian tadi sesi pertama telah kita ikuti dan simak bersama. Selanjutnya kita akan memasuki sesi kedua, yaitu sesi interaktif tanya-jawab. Kami mengundang para jamaah untuk bisa langsung bertanya kepada Ustadz dengan menekan tombol raise hand, atau bisa juga menulis chat di kolom chat, dan akan kami bacakan pertanyaannya. Belum ada pertanyaan sampai sekarang sepertinya. Oh, maaf. Baru mulai masuk ada pertanyaan. Baik, kami bacakan Ustadz. Pertanyaan pertama dari Akhwat. Izin bertanya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir muqayyad ba'da salat itu sunnahnya kapan dilakukan? Langsung sesudah salam, sesudah Allahumma antas salam dan seterusnya, atau boleh juga sesudah salat sunnah ba'diyah, kalau pas ada salat sunnah ba'diyah. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Jawabannya, semuanya boleh. Saya tidak mengetahui dalil khusus yang menunjukkan ada yang lebih utama daripada yang lain. Semuanya boleh. Bisa langsung setelah salam. Bisa kita istighfar dulu. Bisa baca zikir setelah sholat yang lain, Allahumma antas salam dan lain-lain. Bisa pula sebelumnya. Bisa pula setelah sholat sunnah. Dan ini juga dilakukan oleh sejumlah tabi'in. Seperti disebutkan dalam riwayat Bukhari. Wa kabbara Muhammad ibn Ali khalfan nafilah. Muhammad bin Ali
seorang tabi'in, putra Ali bin Abi Thalib, bertakbir setelah sholat sunnah. Jadi boleh, tidak masalah. Namun bertakbirnya sendiri-sendiri. Tidak ada satu dalil pun Rasulullah SAW dan para sahabat bertakbir secara berjamaah dengan membentuk sebuah kor atau dipimpin dan dikomando oleh seseorang lalu diikuti oleh jamaah, tidak, tapi bertakbirnya sendiri-sendiri. Sekali lagi dianjurkan untuk dikeraskan. Khusus takbir di hari-hari ini dianjurkan dikeraskan bagi kaum laki-laki. Wallahu a'lam. Silakan. Ya, baik. Itu Anda boleh nanya lagi, Mbak Ustadz. Itu Silakan. kalau misalkan di masjidnya dia imamnya langsung dia mengkomandoi, memimpin baca takbirnya, kita ikuti juga atau bagaimana, Ustadz? Tidak, kita tidak ikuti, kita bertakbir sendiri. Oh, baik. Ya. Syukron, Ustadz. Baik, Anda bacakan pertanyaan yang kedua, Ustadz. Bismillah, bagaimana hukumnya mengkodok puasa di 10 hari Zulhijjah? Jawabannya boleh. 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 Untuk kodok puasa, waktunya bebas. Kecuali di waktu-waktu terlarang berpuasa, seperti di hari raya dan 3 hari tasyrik. Selain itu, bebas. Kapanpun boleh kita kodok. Dan hendaklah kita dahulukan kodok puasa daripada puasa sunnah. Karena mendahulukan yang wajib itu yang seharusnya kita lakukan daripada yang sunnah. Iya. Wallahu a'lam. Baik. Mudah-mudahan penanya bisa mengerti dan paham jawabannya dari Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Mana yang lebih utama, berkurban dengan kambing atau sapi ya Pak Ustaz? Syukron. Baik. Yang lebih utama adalah yang lebih bermanfaat untuk orang banyak. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Lajnah Daimah. Maka sapi lebih besar daripada kambing, maka sapi lebih afdal. Sapi lebih afdal. Karena dengan banyaknya daging sapi itu, kita lebih banyak bersedekah dan lebih banyak memberi hadiah, dan harta yang kita keluarkan pun lebih besar. Maka itu lebih afdal. Wallahu a'lam. Baik. Mudah-mudahan cukup menjawab bagi penanya. Tetapi kita jawab dulu, Ustaz. Oh, ya. Kalau kita di sapi itu bersyarikat, bukan seorang diri, maka kambing lebih afdal. Karena kambing itu disepakati ulama boleh bagi seseorang meniatkan untuk dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Sedangkan sapi sepertujuhnya, itu ulama masih beda pendapat. Sebagian mengatakan itu hanya khusus dirinya, sebagian mengatakan sepertujuh itu bisa dia niatkan juga untuk keluarganya. Ini untuk sapi. Masih ada perbedaan pendapat ulama. Tapi untuk kambing, ulama sepakat. 1 ekor kambing bisa diniatkan untuk keluarga juga. Oleh karena itu, 1 ekor kambing masih lebih afdal daripada sepertujuh sapi. Tapi 1 sapi lebih afdal daripada 1 kambing. Namun 1 kambing lebih afdal daripada sepertujuh sapi. Baik. Silakan.
Mati suara antum. Maaf. Baik, terima kasih Ustadz. Ana bacakan pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Ustadz, untuk tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah adalah hari terbaik untuk beramal. Pertanyaannya, apakah hanya berlaku di pagi, sore hari, atau malamnya pun berlaku? Saya koreksi dulu ya. 1 sampai 10, bukan sampai 9. Oh, baik, maaf. Ya. 1 sampai 10. Sampai 13 pun masih lebih utama. Sampai akhir Zulhijjah pun masih utama. Kalau dibandingkan dengan bulan lain. Baik. Jadi pertanyaannya, apakah lebih afdolnya di siang atau di malamnya juga? Jawabannya dua-duanya. Siang dan malam. Cuma tadi saya bahas, kalau dibandingkan waktu malamnya, maka 10 malam terakhir Ramadan lebih utama. Namun dibandingkan dengan malam-malam Ramadan sebelumnya, maka 10 malam awal Dzulhijjah itu masih lebih afdal. Begitu pula 10 harinya. Jadi sama, tetap dianjurkan memperbanyak ibadah di siang dan malam. Cuma kalau dibandingkan keutamaan, 10 malam terakhir Ramadan lebih utama. Baik. Tafadhol. Baik. Ustaz. Ana bacakan soalan selanjutnya. Apa maksudnya melakukan dosa di bulan Zulhijjah dapat dosa lebih besar? Terima kasih, Ustaz. Ya maksudnya lebih besar daripada di bulan lain. Kenapa? Karena ketika seseorang berbuat dosa di bulan Dzulhijjah, di situ mengandung peremehan terhadap bulan Dzulhijjah. Padahal bulan Dzulhijjah adalah bulan yang Allah muliakan. Allah memuliakan bulan Dzulhijjah, tapi dia meremehkannya. Jadi ada tambahan dosanya. Bukan sekedar judinya, bukan sekedar ribanya, tapi tambahan dosa, dia meremehkan bulan yang Allah muliakan. Dan itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan bertanya saya akan mau protes, jangan. Namun tadi sudah saya jelaskan, makna lebih besar bukan dilipat gandakan. Bukan dosa kita 1 dibalas 2, 3, tidak. Tapi karena dosa kita lebih besar, maka balasannya pun lebih besar. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, Anda lanjutkan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Afwan, Ustaz, apakah kurban kambing bisa mencakup orang tua dan mertua atau hanya anak dan istri? Kalau seseorang berkurban, dia boleh niatkan untuk keluarganya, dan itu mencakup keluarga intinya. Bukan hanya anak dan istri, tapi juga orang tuanya. Karena orang tua adalah keluarga inti. Adapun mertua tidak masuk, karena bukan keluarga intinya. Tapi orang tuanya sendiri masuk. Bahkan sama saja orang tuanya masih hidup, maupun orang tuanya sudah wafat. Sehingga orang yang sudah wafat itu nggak perlu diniatkan khusus. Ini korban untuk yang sudah wafat, tidak. Tapi disertakan bersama orang-orang yang masih hidup. Seseorang berniat untuk keluarganya, maka itu mencakup keluarganya yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Wallahu a'lam. Nah, mudah-mudahan cukup bisa dipahami jawaban dari Ustadz ya buat penanyanya. Selanjutnya
Ada yang raise hand di sini. Pak Fadol, Umu Lilis Damayanti. Iya, Bisa langsung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya Ustadz, ini mengenai perbedaan hari raya. Di Indonesia kan syarat untuk melihat wujud hilal itu adalah 3 derajat Ustadz sekarang ya. Itu kan untuk negara Mabims, Malaysia, Brunei, Indonesia, dan Singapura. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, apakah di Saudi Arabia syarat untuk melihat wujud hilal itu harus 3 derajat Ustadz? Misalnya, kalau misalnya 1 derajat atau 2 derajat, apakah sudah termasuk dalam bulan baru Ustadz? Soalnya kalau kita mengikuti 3 derajat itu, pasti kita akan ada perbedaan terus Ustadz dengan negara-negara lainnya gitu Ustadz. Karena kan dengan peraturan 3 derajat Ustadz. Bagaimana menyikapi hal ini Ustadz gitu. Kita kan jujur ragu Ustadz untuk lebaran tuh ini gimana lebaran, ini bagaimana lebaran. Itu aja Ustadz yang ingin saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, di dalam syariat tidak ada ketentuan derajat-derajat. 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, 27 derajat, tidak ada. Yang ada adalah bulan itu terlihat atau tidak. Sama saja, terlihat dengan mata telanjang atau dengan alat. Rasulullah SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalau kalian telah melihat hilal, dan berbukalah berhari raya Idul Fitri kalau kalian telah melihat hilal. Fa in gumma 'alaikum fa akmilul iddata 30. Kalau hilal tidak terlihat, maka sempurnakan bulan menjadi 30. Enggak ada Rasulullah SAW menentukan 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat. Simpel saja, hilalnya kita lihat atau tidak. Hilal itu adalah bulan sabit yang muncul di awal bulan setelah terbenam matahari di tanggal 29. Contoh 29 Ramadan, terbenam matahari, maka di tempat tertentu mungkin muncul hilal, yaitu bulan sabit. Kalau dia nggak muncul, maka kata Nabi SAW, sempurnakan bulan menjadi 30. Dan lusa sudah pasti tanggal 1. Karena bulan Islam itu, bulan Hijriyah, hanya ada 29 atau 30. Hanya ada 2 kemungkinan itu. Nggak ada 28, nggak ada 31. Sederhana. Ini pertama. Yang kedua, kalau terjadi perbedaan antara negeri yang berjauhan, itu wajar. Itu wajar. Karena memang tempat keluarnya bulan berbeda. Bahkan di masa para sahabat, pernah terjadi perbedaan antara Madinah dan Syam. Padahal itu nggak terlalu jauh. Apalagi kita yang sudah sangat jauh dari Arab Saudi. Dan itu sudah terjadi ratusan tahun, ribuan tahun. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah kita berbeda dengan penanggalan yang ada di Arab Saudi. Tidak ada masalah. Kalau kita lagi berada di Indonesia, kita ikuti waktu di negeri kita. Kalau kita berada di Arab Saudi, kita ikuti waktu yang ada di sana. Dan yang paling afdal adalah mengikuti pemerintah kita. Itu pesan Rasulullah SAW. As-sawmu yawma tasumun, wal fitru yawma tuftirun, wal adha yawma tudahun. Berpuasa adalah hari di mana kalian semua berpuasa. Berhari raya Idul Fitri adalah hari di mana kalian beridul fitri. Berhari raya Idul Adha adalah hari di mana kalian beridul adha. Maksud hadis ini, kata para ulama, kalian, masyarakat dan pemerintah harus bersama. Jadi nggak benar kalau ada organisasi atau ormas-ormas yang menetapkan penanggalan sendiri, hari raya sendiri, puasa sendiri, tanpa persetujuan pemerintah. Lihat,
sejak masa Nabi SAW sampai akhir era para sahabat, yang menentukan adalah pemerintah. Bahkan orang yang sudah melihat hilal sekalipun, dia nggak boleh berpuasa sendiri, berhari raya sendiri. Dia laporkan dulu kepada pemerintah, kemudian tunggu pemerintah setuju atau tidak. Mungkin dia orang yang kurang bisa dipercaya, pemerintah menolak persaksiannya. Pemerintah menolak persaksiannya. Kalau pemerintah menerima persaksiannya, kemudian menentukan berarti sudah masuk 1 Ramadan atau 1 Syawal, maka kita ikuti keputusan pemerintah. Itu yang dilakukan di masa Nabi SAW dan para sahabat. Nggak ada kelompok-kelompok di masyarakat yang menentukan sendiri, tidak. Oleh karena itu jemaah sekalian, bahkan hilal itu sendiri tidak sekedar kemunculannya di langit. Tapi hilal itu dihukumi hilal kalau menjadi terkenal di muka bumi. Gimana caranya menjadi terkenal di muka bumi? Ditetapkan oleh pemerintah dan diikuti oleh masyarakat. Itu makna hilal. Karena hilal itu secara bahasa dari kata mahalla washtahara. Sesuatu yang dikenal, diakui. Jadi, andai seseorang melihat hilal sendiri sekalipun, dia sudah lihat hilal, tapi persaksiannya tidak diakui pemerintah, dia belum bisa berpuasa. Dia belum bisa berhari raya. Maka kata kuncinya adalah ikuti keputusan pemerintah. Aman kita. Seandainya kaum muslimin hanya punya satu pemerintahan di seluruh dunia, maka barulah seluruh dunia akan menjadi satu kalau semuanya mengikuti pemerintah. Ya minimal kita di satu negeri. Kita ikuti pemerintah agar kita semuanya di negeri kita berhari raya dan berpuasa di waktu yang sama. Dan itu termasuk syiar persatuan umat Islam. Kan nggak enak jadinya di dekat rumah kita, sebagian sudah bersenang-senang makan dan minum, sebagian masih menahan lapar. Itu kan nggak bagus. Kalau berjauhan ya nggak apa-apa. Sesuai pemerintah masing-masing, seperti antara Indonesia dengan Saudi. Tidak masalah, karena memang tempat keluarnya bulan itu berbeda. Demikian, wallahu a'lam. Saya mohon maaf, saya pamit dulu, Pak. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa yakum jazakumullah khair. Baik, jazakallahu khairan